Halo Nana, bagaimana kabar kalian? Semoga saat kalian menyaksikan video konten ini, kalian semua dalam kondisi yang sehat, baik-baik saja dan tidak terpapar COVID-19. Nah, hari ini Bapak akan membuatkan video konten pembelajaran di mana pertemuan kali ini kita akan membahas tentang web browser. Nah, bagaimana materinya, mari kita saksikan di tayangan berikut ini. Oke, namun sebelum kita masuk ke materi, kita bahas sedikit tentang himbauan pemerintah ya mengenai virus corona atau COVID-19, COVID-19. Jadi kita saksikan bersama di sini. Per hari ini Bapak buka situs resminya www.covid19.go.id. Ini adalah situs pemerintah untuk informasi mengenai virus corona ini. Jadi yang untuk saat ini yang terkonfirmasi itu ada sekitar 5.136 kasus. Ada tambahan 297 kasus hari ini. Yang masih dalam perawatan ada 4.221 orang. Kemudian ada juga yang sudah sembuh 446 orang dan meninggal 469. Angka yang cukup besar. Oke. Jadi yang hari ini sudah meninggal ada 469 orang. Nah sebenarnya apa sih kaitannya virus corona ini dengan diliburkannya semua lembaga seperti sekolah, kantor dan sebagainya gitu. Nah pada dasarnya virus ini adalah virus yang mematikan. Kemudian yang paling berbahaya dari virus ini adalah cara penyebarannya. Jadi cara penyebaran ini yang paling diantisipasi oleh pemerintah. Bagaimana agar tidak menyebar begitu cepat. Karena jika menyebar begitu cepat akan terjadi kolaps di mana-mana. Rumah sakit nggak bisa menampung dan ya akibatnya bisa fatal. Maka dari itu diberlakukan social dan physical distancing agar penyebaran virus ini dapat diminimalisasi atau diminimalisir. Nah, tentunya kita juga semua udah tahu, kita sudah hampir sebulan lebih ya nggak sekolah. Jadi pembelajaran dilakukan secara online seperti ini. Dan sekarang Bapak akan memberikan tips untuk menjaga kesehatan, bagaimana agar kalian tuh tetap sehat dan selalu waspada terhadap penularan agar tidak terpapar virus corona ini gitu. Yang pertama intinya begini. Virus corona atau COVID-19 ini menular melalui droplet. Atau misalkan sebagai contoh, kalian misalkan terkena virus corona, kalian bersin. Nah, bersin itulah yang akan menularkan. Misalkan bersin itu jatuh di suatu benda dan setelah itu ada orang lain yang memegang benda tersebut. Nah, apakah langsung kena? Tentu enggak. Nah, dengan dipegangnya droplet yang kalian keluarkan itu, otomatis itu akan berada di tangan. Tangan itu misalkan setelah itu kita makan. Nah, di sanalah akan terjadi penularan. Jadi pada intinya, jika kalian berhasil menjaga tangan kalian itu tetap bersih dan mulut dan hidung kalian itu tertutup, itu risiko tertularnya akan berkurang gitu. Jadi intinya kalau aman sih ya pakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan. Nah sebenarnya kita ini sedikit beruntung berada di negara tropis. Kita lihat petanya. Nah ini persebaran COVID di seluruh dunia ya. Nah
bisa kita saksikan bersama di mana negara tropis itu sangat sedikit sekali yang kena. Karena sebenarnya virus ini tidak tahan cuaca tropis, jadi kita agak sedikit beruntung di negara Indonesia itu iklimnya tropis. Nah, bagaimana dengan negara yang subtropis seperti China, Amerika, dan negara Eropa? Nah, di sana perkembangan virus ini sangat luar biasa. Nah, jadi dia kalau di negara subtropis itu bisa bertahan sampai 3 jam. Kalau di negara tropis itu bertahan sekitar 1-3 menit. Jadi seandainya tangan kalian itu terpapar virus corona, itu berada di tangan kalian itu sekitar 1-3 menit. Maka dari itu sering-seringlah cuci tangan. Nah, nggak harus pakai hand sanitizer sih, pakai sabun aja udah cukup. Kayak sabun kesehatan, sabun mandi. Nah, seperti itu kurang lebih tips dan trik agar kita semua itu terhindar dari virus corona. Ingat, keluar rumah pakai masker, sampai rumah habis dari keluar cuci tangan, mandi, pakaian yang kalian pakai ganti dan langsung cuci dengan deterjen. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah web browser ya. Tentu kalian sudah sering menggunakan web browser dan kita akan mempelajarinya sekarang. Baik, ini ada beberapa web browser yang paling populer ya. Dari logo-logonya ini tentu kalian sudah pernah lihat. Nah, sebenarnya apa sih web browser itu? Nah, kita akan bahas sekarang. Nah, web browser itu adalah software yang kita gunakan untuk membuka sebuah situs. Itu sih intinya. Artinya software yang kita gunakan untuk membuka situs apapun itu gitu. Nah, kemudian misalkan ya, kalian ingin membuka kayak tadi situs penanganan COVID yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, kalian tinggal ketikkan di address barnya alamat situsnya. Nah, kurang lebih itulah yang disebut dengan web browser. Kemudian fungsi web browser itu ada beberapa yang Bapak rangkum. Yang pertama tentu untuk membuka laman website seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian memastikan keamanan suatu web. Maksudnya di sini itu saat kalian melakukan browsing atau mencari informasi itu, sekarang web browser ini sudah menggunakan sistem keamanan yang sudah bagus lah. Misalkan ada beberapa virus saat kalian membuka web atau saat mendownload sesuatu itu kan riskan sekali terhadap virus gitu. Nah, sekarang web browser ini sudah mempunyai fitur keamanan. Kemudian yang terakhir itu mendukung penggunaan search engine. Maksudnya search engine itu kan ada banyak, seperti yang pertama Google, ada Bing dan yang lain-lain. Nah, kita bisa membuka search engine itu melalui web browser ini. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah search engine yang paling populer, yang paling banyak sekali digunakan di komputer. Bahkan di ponsel pun banyak di antara kita yang memakai ini ya, itu Google Chrome. Nah, jadi intinya Google Chrome ini adalah browser yang paling simple, yang sangat efisien. Nah, jadi maka dari itu banyak sekali yang menggunakan Google Chrome ini gitu. Nah, selain itu juga mudah di-download, kemudian settingannya sederhana ya. Jadi itulah alasan mengapa Google Chrome ini paling banyak digunakan. Kemudian ada juga kekurangannya gitu. Ada kelebihan juga ada kekurangan. Yang pertama yang Bapak alami memakai Google Chrome ini adalah yang pertama
perangkat kalian harus bagus, itu yang pertama, spesifikasinya harus bagus. Dan Google Chrome ini akan sedikit berat digunakan jika spesifikasi laptop, komputer, atau HP itu memiliki spesifikasi yang rendah. Nah, itu kekurangannya. Jadi selama laptop, komputer, dan handphone kalian ini memiliki spesifikasi yang bagus, akan aman-aman saja memakai Google Chrome ini. Kemudian kekurangannya lagi adalah lebih rentan terhadap virus. Lebih rentan terhadap virus, artinya setiap kalian download sesuatu itu bisa jadi kalian akan menginstal program yang lain termasuk virus gitu. Nah, itu kelemahannya dan kelebihannya. Selanjutnya, nah, ada Mozilla Firefox. Nah, selain Google Chrome ada lagi web browser yang lain, versi desktop juga tentunya. Ada Mozilla Firefox. Ini pun ada di Apple Store dan Google Play Store ya, ada. Bisa digunakan di perangkat mobile juga, tapi mungkin jarang kita gunakan. Nah, kita bahas yang versi desktopnya. Nah, ada pertanyaan seperti ini, Pak, kenapa sih ada Mozilla Firefox kalau sudah ada Google Chrome? Ya, tentu pertanyaan seperti itu sama juga artinya dengan pertanyaan seperti ini, kenapa harus ada Honda kalau sudah ada Yamaha? Nah, mereka punya karakteristik dan kekurangan, kelebihan masing-masing. Sama kayak Grab dan Gojek. Nah, mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi mereka saingan gitu. Nah, bagaimana sih karakteristik dari Firefox ini gitu. Nah, kita akan bahas. Yang pertama, sama-sama mudah digunakan, itu yang pertama. Yang kedua, kecepatannya kencang. Yang ketiga, sistem keamanannya lebih baik ketimbang Google Chrome. Kemudian kekurangannya adalah saat kita membuka browser ini, itu akan terasa sedikit lebih lambat ketimbang Google Chrome. Kemudian kelebihannya dari Google Chrome adalah spesifikasi perangkat kita nggak usah tinggi-tinggi amat. Jadi Firefox ini stabil digunakan di perangkat yang kencang dan juga perangkat yang kurang kencang gitu. Cuman saat start membuka aplikasi ini lebih lambat ketimbang Google Chrome, itu intinya. Nah, ada lagi versi mobile. Versi mobile biasanya kalau pengguna iOS tentu ini adalah browser bawaan dari Apple-nya. Ini Safari. Menurut saya ini browser untuk HP atau untuk mobile, ini browser yang paling simple, paling kencang. Jadi bagi pengguna iOS ini tentunya browser wajib yang digunakan. Artinya jarang pengguna iOS itu download browser lagi, pasti menggunakan Safari gitu. Tapi sayangnya ini hanya bisa digunakan di perangkat Apple. Kalau di komputer menggunakan Mac PC, kemudian kalau di laptop itu menggunakan MacBook. Dan kalau di mobilenya itu bisa dipakai di iPad, iPhone, dan lain-lain. Nah, itu kurang lebih. Kemudian ada lagi browser yang banyak sekali kita temui di Google Play Store dan Apple Store. Nah, ini contohnya. Jadi mungkin ada salah satu dari browser ini yang kalian pakai. Nah, di sana pasti kalian punya alasan tersendiri mengapa kalian menggunakan browser itu. Karena seperti tadi, browser pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu. Oke, itu tadi tentang penjelasan sedikit tentang browser. Sekarang kita langsung praktekkan saja bagaimana browser itu bekerja. Yang pertama kita buka Google Chrome. Nah, inilah Google Chrome tampilannya. Yang kedua ada Firefox.
Nah, agak sedikit lebih lambat ketika menggunakan Firefox ini. Kebetulan ada update dulu. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, Firefox ini sebenarnya startnya saja yang lambat. Cuma kalau dipakai berlama-lama itu akan terasa lebih ringan ketimbang Google Chrome. Nah, itu perbandingannya. Oke, kita coba mengakses salah satu situs di sini menggunakan Google Chrome, misalkan facebook.com. Ini form loginnya. Kita buka Facebook juga di Firefox. Nah, kurang lebih tampilannya sama aja, hampir nggak ada perbedaan yang berarti. Kita coba buka youtube.com. Di sini juga kita buka YouTube. Nah, kemudian apalagi Pak yang bisa kita buka melalui browser ini? Banyak. Sebagai contoh, misalkan kalian mau belanja online, kita tinggal buka aja situsnya salah satu e-commerce yang ada di Indonesia, misalkan Bukalapak. Ya banyaklah yang lain, misalkan Tokopedia. Dan yang lain-lain. Nah, ini fitur-fitur yang bisa kita buka menggunakan web browser. Kenapa lagi Pak? Banyak, misalkan Google Map juga bisa kita gunakan via web browser. Google Maps, ya. Google Map dan lain-lain. Kayak tadi situs tentang info COVID-19, kalian ketik aja covid19.go.id. Ini ada beberapa info. Jadi grafiknya waduh tinggi sekali ya, lonjakannya tinggi sekali. Dan banyak juga artikel yang menyatakan bahwa virus ini tidak bisa berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Ini kemungkinan membutuhkan waktu paling tidak 6 bulan lagi untuk bisa minimalisasi penularannya. Dan sambil kita menunggu vaksinnya tersedia, karena untuk membuat vaksin itu membutuhkan waktu sekitar minimal 1 tahun untuk mengembangkan vaksin itu agar bisa diuji coba pada manusia gitu, uji klinisnya. Oke, sekian tadi penjelasan Bapak mengenai web browser. Kalian saksikan video ini, kalian cermati isi dari konten ini, kemudian nanti kita akan mengadakan kuis secara online. Kalian nanti kerjakan saja kuisnya di rumah, nanti akan Bapak bagikan linknya. Tentunya materinya seputaran web browser seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan situasi ini cepat berakhir, kita bisa kembali berkumpul bersama-sama lagi di sekolah kita. Dan tetap jaga kesehatan, jangan menganggap remeh virus ini, tetap di rumah aja, dan tetap ikuti himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Tetap semangat.